The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Ali, Good morning, brother. How are you? I'm fine, Mister. Hari ini kita mau buat konten apa nih, Mister? Saya mau bikin konten tentang coretan-coretan atau komen sama viewer, ya, yaitu lu sekarang jadi YouTuber star, bintang kan? YouTuber star berarti bintang YouTube, ya. Masa iya sih, saya sendiri juga tanya pada diri saya sendiri. Terus ada lagi yang bilang lo itu sekarang udah seleb gitu kan? Tahu seleb nggak? Iya, selebritis ya, kayak gitu-gitu. Ya wis, apa kata viewer dah, karena memang ya dari hari ke hari untuk viewer terus naik ya kan. Subscriber ya juga naik meskipun nis kunik kata orang ini ya kan. Orang Madura ya. Dikit-dikit tapi gak apa-apa, yang penting selalu nambah subscriber, viewer kayak gitu-gitu. Harapan saya atau youtuber yang lain pastikan juga pinginnya seperti itu ya kan. Terus konten-konten yang seperti apa yang paling diminati, ya itu kita nambah lagi konten yang kayak gitu. Seperti saya kemarin kan ada permintaan dari banyak viewer juga, tolong dong munculkan orang yang di belakang layar gitu kan. Sudah saya munculkan ada sekitar 6 ya kan. Sekarang muncul lagi jenengan. What is your name? My name is Fathul dulu. Fathul Ulum. Mas Fathul, selain timnya The Inspirative TV channel, kerjanya apa? Kerjanya itu biasanya ya saya juga punya sampingan untuk mengajar. Adapun saya juga ada di usaha di bidang audio. Audio ya, audio sound system ya. Keren banget, orang kaya nih pasti. Ya enggak juga lah, Iya. cuman Oke. ada lah gitu. Iya. Karena kita ada di hobi, kita kembangkan sama dengan Mister Ali. Karena hobi Talent, makanya iya. jadilah sekarang YouTuber star ya. YouTuber star. Iya. Jadi saya sebetulnya pingin cita-cita jadi YouTuber itu nggak ada apa sih kok cita-cita YouTuber ya kan? Kan lucu kan. Ya, Tapi kan cita-cita. saya punya banyak bakat, punya banyak talent, dan saya sering jadi misalnya ketua di bagian seni kayak gitu. Seperti kita kan satu yayasan ya di TPA ya. Itu mesti ada acara apa itu? Ulang tahun ya, ulang tahun nanti saya seksi penampilan kan. Jadi semuanya saya kolaborasi, saya intinya pokoknya nuwun sewu pada ini institusi-institusi yang bernaung di situ. Kadang-kadang saya juga selalu disalahkan, tapi nggak apa-apa, wis itu resikonya ya kan. Kayak gitu. Sekarang ini kan Mister sudah YouTube-nya sudah berjalan. Pasti dong di dalam dunia entertain atau dunia seleb itu kan kita itu pastilah ada beberapa pertanyaan tentang itu seperti apa. Nah, ini di sini saya sudah ada dari admin, tadinya itu ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang itu kan sudah jadi YouTuber. Apakah sudah siap untuk bersaing sesama YouTuber? Oh my god, ya kan. Intinya saya itu sama YouTuber, saya mikirnya sesama YouTuber itu brothers, ya saudara kayak gitu. Jadi gak kepingin bersaing, tapi pinginnya saya support, saling support. Karena kalau bersaing saya mesti kalah wes, ya kan. Apalagi saya power juga kurang, ya kan. Terus tenaga saya juga udah loyo karena udah tua, ya kan. Yang muda-muda pasti lebih hebat, lebih ini. Pokoknya itu dikatakan persaingan, aku juga bisa, tapi yang positif aja ya kan, positif saling support itu tadi. Tapi kalau negatif misalnya kayak sampai saya disantet kayak gitu kan, Ngeri. iya ngeri banget. Aku juga ya apa gitu loh, saya gak siap kalau gitu loh. Jadi dari mudah-mudahan sesama YouTuber saya nuwun sewu ya, apalagi YouTuber Jember ya. YouTuber Jember itu semuanya tretan. Tahu tretan itu apa? Saudara. Iya saudara ya, satretanan ya, itu Jember ya. Terus saya sendiri pokoknya apalagi saya the new YouTuber ya kan. Kalau orang bilang YouTuber star ya oke lah, terserah mereka, karena kan
saya juga seorang YouTuber kan harus bisa promo kan, saya promo-promo di Instagram juga di Facebook ya. Di Facebook saya juga ada sekitar 5.000 follower gitu, tapi kan mereka juga nggak bisa kita paksa untuk subscribe di YouTube saya kan, ya sekedar muncul di Facebook paling subscribe ya 1 2, tapi nggak masalah, itu sepenting dukung ya kan. Kalaupun dia nggak mau subscribe belum tentu dia nggak support aku, mungkin mereka berdoa ya kan, mendoakan aku kesuksesan aku karena aku orangnya nggak sombong dan suka menabung bro. Nah, benar-benar barusan sudah dilontarkan sama Mr. Ali Ya. suka menabung dan tidak sombong lah. Ini ada pertanyaan dari beberapa Itu ya di admin ya. di admin itu sudah saya kantongi tadinya. Nah, kira-kira semakin sukses Mr. Ali ini nantinya Kemana? kemana? Mau Sombong nggak apa? sih? Nah, Iya. gitu banyak yang tanya. Iya. Karena kenapa? Biasanya rata-rata orang-orang kalau sudah jadi superstar biasanya lupa dengan yang di bawah. Iya, Nah, lupa diri. Nah, Kan. biasanya Jangan ganggu gue sibuk gitu kan. Mudah-mudahan saya nggak seperti itu, dan kalau saya seperti itu mohon diingatkan Mas Ulum ya kan, my brother ya kan. Saya juga tim saya ya kan. Kalaupun jenengan juga punya YouTube, saya juga akan support kan gitu ya kan. Jadi kita saling support itu pasti kita perlukan. Kalau orang mau terkenal itu nggak bisa sendiri Mas, kita berdiri sendiri nggak bisa ya kan. Saya sendiri kan kayak ngedit-ngedit kan saya juga nggak bisa ya kan. Saya jadi support ini, saya besar, saya terkenal, saya booming gitu kan, itu karena dukungan dari tim juga orang lain ya kan. Viewer itu orang lain. Kadang-kadang kan saya ketemu di jalan gitu, Mr. Ali gitu, tiba-tiba salaman terus minta foto sama saya, mau nggak mau kan saya juga yang harus ini, paling ini viewerku nih kayak gitu, subscriberku ini paling gitu, langsung saya akrab, langsung familiar kayak gitu. Aku gak boleh sombong kayak gitu. Pokoknya kalau aku sombong langsung dipukul aja wis ya. kalau biasanya orang tua dulu itu dijewer jika Iya, nakal gitu. dijewer ya. Iya, saya dijewer yang keras sekali sampai telinga patah nggak apa-apa ya kan. Kalau itu ini ya kan, atau mobil saya langsung dihentikan ya kan sama polisi, nggak apa-apa ya kan. Karena memang orang hidup itu apa sih ya, tujuannya apa sih, kedepannya apa, dan kalau kita sombong ya untuk apa ya kan. Nah, saya janji ya, pokoknya saya nggak sombong. Ingat lo ya, ini Iya. sudah Mr. Ali sudah Oke, kita kameramen inget-inget. sudah ada apa yang dipertanyakan di channelnya Mr. Ali. Ini sudah ada beberapa yang sudah kita ungkap. Jadi mungkin nantinya para penggemar dari Mr. Ali Iya. atau subscribernya, Viewernya. viewers, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan. Ya silakan komen di YouTube-nya. Silakan ya. komen. Jadi Tapi nanti sama admin dipilih komennya yang harus nanti di di podcastkan ya kan. Nanti di adminku dicatat kayak gitu-gitu, terus nanti ini nih kemauan viewer itu seperti ini kayak gitu. Seperti kemarin, Master, saya bersyukur lagi Master kayak sekarang itu ngisi dakwah di YouTube gitu. Ternyata Master bisa juga jadi kiai gitu katanya ya. Ada yang komen gitu. Kiai, aku rasanya gak sanggup untuk sebutan kiai ya kan, karena berat banget ya kan. Kiai sudah tak serahkan sama Ustadz Abdul Somad ya kan, Ustadz Adi Hidayat di sana ada, terus ada lagi AA Gim kan sudah kan, di sana mereka yang saya kagumi juga ya kan. Kalau saya menuju ke sana ya prosesnya lama banget paling bro, soalnya saya jarang ngaji sih ya kan. Iya, Mas Ulum ngaji juga. Oke. Terus sholatnya nggak ada yang bolong? ya adalah yang bolong pasti ada, namanya kadang kita kan namanya manusia kadang lupa. Oh gitu. Itu tanggung jawab ya, nggak boleh lupa ya kan. Nah, karena sehari minimal kan 5 kali ditambahi sholat itu sunat kayak gitu-gitu kan. Ya. Oke. Mas Ulum. Pertanyaan kan harus dimunculkan lagi habis ini ya. Mas Ulum itu punya anak berapa? Saya masih punya satu
Satu anak ya. Istri satu juga. Satu dong, nggak Oh, boleh lebih dong. Iya, nggak boleh ya. Kalau di depan layar satu aja. Ya kan? Maaf ampun ya kan, karena memang apa namanya kameramen juga masih saudara ya kan, jangan sampai denger ini rahasia. Rahasia. Kita nanti tips. Iya, oke. Miss, ini Mister, saya ada pertanyaan Iya. dari Lagi ada reviewer ya. Nah, ini pertanyaan yang kesekian kalinya itu apa nggak ada yang usil selama Mister ini menjalani Merangkak menjadi ini ya, jadi proses star awal ya. YouTuber? Apa nggak ada yang usil? Contohnya mungkin ada yang komen pedas dengan Mister, atau ada yang usil iri atau gimana? Itu mungkin keluh kesahnya dari Mister. Ya, itu banyak seperti itu, nggak teman sendiri, nggak saudara sendiri, gitu kan. Ngeritik pedas, sepedas apa namanya sambal level berapa gitu ya, level Hot 12, gitu ya. very hot ya, super hot ya. Tapi saya jalani dan saya antisipasi, saya selesaikan dengan cara persuasif ya, pendekatan ya kan. Siapa sih yang terlalu nyinyir ini gitu kan. Saya tetap ini ternyata kalau sudah dideketi, kita sudah apa namanya bisa ngambil hatinya, ternyata bisa keluar tuh gitu kan, apa maksudnya dia, karpe opo gitu, tahu akhirnya. Terus aku nyari win-win solution ya kan, tak ajak ke warung makan bersama gitu bro. Meskipun aku belum sukses banget, aku bisa neraktir orang ke Instagram gitu, bisa Sekaligus sodakoh. sodakoh ya kan. Katanya mau memancing rezeki juga harus kita mengeluarkan rezeki dulu gitu kan bro. Pokoknya ya udah terus aja, itu yang nyinyir ada sampai sekarang ada, coba ganti orang, beda apa namanya, beda komunitas kayak gitu. Tapi ya sudah, dijalani aja, wong hidup itu memang ya seperti ini ya, like and dislike ya, suka dan tidak suka. Jadi saya terus menjalani ini dan tetap berkarir dan tiap hari bikin konten ya kan, meskipun saya nggak bisa ngedit. Masih banyak ya, seperti Mas Ulum di belakang saya, banyak banget yang mau mendukung saya, yang apa namanya kreator yang memang asik banget ya kan, karena memang orang bisa satu nggak bisa yang lain kan gitu Mas. Itu memang setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihan kan. Kalau saya paling kelebihanku paling suka makan ya kan. Paling bikin konten aku paling cuap-cuap kayak gini ya, bisa ya kan. Tapi kalau aku ngedit harus bikin video, aku susah banget gitu, karena aku orangnya itu apa ya, mudah kayak pegang apa namanya kamera, pegang HP itu kayak tremor gitu kadang ya kan. Ya mungkin karena faktor U ya, tahu faktor U. Ya, gitu. Iya. Next, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan Mister. lagi. Oke, jangan putus-putus pertanyaan sampai sore aku siap. Siap ya, siap. Dari pertanyaan tadi itu, Mister, ketika membuat suatu konten ini, karena kontennya Mister Ali ini berbagai variasi loh ya. Ya, ada 4 tema. 4 tema. Nah, itu di konsep atau memang kontak yang sering dialami Iya. Mister gitu? Ada yang spontan, ada yang dikonsep ya. Yang spontan kayak ini tadi, aku ketemu Mas Ulum ya, my brother ya. My brother minta, Mister kapan aku ditampilkan gitu. Pengen terkenal juga, pengen jadi star kayak Mister. Pengen ngetop juga ya kan. Nanti mudah-mudahan YouTube-nya booming juga ya kan. Makanya yang spontan, yang kayak gini-gini itu spontan. Karena aku nggak harus ini, cukup apa namanya question ya, pertanyaan-pertanyaan dari admin itu sampean ambil, itu aja udah bisa jadi tema kan kayak gitu. Tapi kalau yang kayak yang religi misalnya, akidah, akhlak, aku harus mempersiapkan dari sinau dulu bro. Tahu sinau? Ya belajar lebih dulu, karena aku kan kiai juga enggak ya kan, ustadz juga enggak juga ya kan. Tapi aku juga belajar agama, kalau memang aku mau belajar ya serius bro. Seperti kayak kitab kuning, aku juga pernah belajar ya, misalnya kayak Allahu utawi sekapai puji iku lillahi, tetap kedua Allah, kayak gitu-gitu. Yang kitab kuning yang ininya apa namanya, artinya miring-miring itu, tulisan gundul ya kan, kitab gundul itu aku juga pernah belajar. Terus agama kan bapakku juga dulu kiai bro, tapi maaf ya sudah almarhum ya kan. Mau gak mau aku juga dapat masukan dari abah dulu gitu, tentang
tentang agama, tentang ini. Wong urip le kudu iso nggawa awak kayak gitu. Ngerti maksudnya nek Madura apa? Wong urip kudu iso nggawa awak. Saya kan orang Madura ya Mister, Iya. kurang paham untuk masalah. Iya, coba di Madurakan. Reng odi kudu iso nggawa awak. Iya apa? Ketika kita hidup harus bisa membawa diri kita. Iya, dimanapun dan kapanpun Iya. berada, ya kan. Insya Allah kalau kita bisa adaptasi, kita bawa diri dan kata orang Jawa adab ansor itu bahasa Inggrisnya humble, ya kan. Rendah diri tapi bukan berarti rendah, ya kan. Insya Allah selamat dimanapun kita berada, gitu Mas Bro, ya kan. Terus Mas Bro sendiri kan editor, ya. Padahal gak tak gaji nih. Itu kok bisa ngidupin istri dan anak? Oh tadi punya sampingan ya. Punya sampingan. Hidup bisnis sound juga ngajar kan. Ngajar kan satu atap sama saya ya, satu institusi kan. Cuman beda sama di inklusi, saya di SMK Kesehatan. Jadi kita satu atap, kita juga berada saudara. Pokoknya jangan ini bro, jangan jadi musuh aku ya kan. Aku gak siap punya musuh dari teman-teman sendiri, ya kan. Gak sanggup aku. Nek Mister, ini Masih ada lagi ya pertanyaan yang terakhir untuk ya. Mister. Pertanyaan ini yang barusan sudah ya, yang itu sudah jadi terkenal. Nah, tim kreatifnya Mister ini misalkan ketika membuat konten itu punya nggak yang tim kreatif Mister nanti kita buat bla 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 apa itu sudah punya nggak Mister, atau memang ide-ide kreatif itu muncul dari Mister sendiri? Nah ini ya banyak yang tanya karena kontennya Mister ini banyak sekali cakupannya gitu. Iya beda-beda. Terus ini ya aku kan sebelum kayak Mas Bro ya, sebelum gabung sama aku kan interview dulu ya kan, sampai di mana bikin konten dan ngedit itu seperti apa kayak gitu. Akhirnya oke, ya udah cocok masuk gitu kan. Yang penting freelance, nggak harus pekerja tetap yang tiap hari harus ngantor, dan aku nggak ada uang juga untuk bayar dia 100 ini ya editor ya kayak gitu. Terus ada juga dia itu langsung punya ide, wis tak bentuk ini wis Pak sampean menang kayak gitu kan, misalnya kan aku itu kon menang, iya aku menang ya kan, mengikuti gitu ya, menang pokoknya diem ya kan. Pokoknya kita proses seperti permintaan sampean, ada intro atau opening, ada finishing ya. Finishing itu kan thank you, like and subscribe gitu kan, itu closing kan, itu akhirnya dibentuk bro ya kan. Yang sering terjadi itu di situ wajahku kelihatan tua bro, ya kan. Iya, aku pinginnya itu wajahku itu di beningo koyo arek enom. Nah, kayak gitu. Pengen awet muda iya, ya. di gambarku itu di channelku, di kontenku itu aku pinginnya kelihatan muda gitu. Meskipun aku ya sadar aku udah tua, gak bisa mundur ya kan. Gak bisa mundur terus maju jadi tua ya kan, kayak gitu, bro. Makanya kan bisa Pak Mr. Ali tak beningo tak kayak sampean usia 25 bisa gitu. Alhamdulillah gitu kan. Jadi kadang viewer juga ada tanya, ini kamu bikin konten usia kamu berapa gitu kan. Usia 25 tahun ya bener ini kita ngomong gitu. Padahal ya baru juga gitu. Satu dua yang pengalaman lama tak ini munculkan karena aku punya file-file di laptopku kan, kayak di luar negeri itu kayak di Thailand, di Singapura, di mana itu Ghana, Afrika itu kan udah file lama bro ya kan. Kan di situ ada juga di di intronya itu kan gini, meet different people with different experiences ya kan. Ketemu beda orang dengan beda pengalaman. Seperti saya sama Mas Bro nih ya kan. Selain Mas Bro pinter ngedit juga pengalamannya beda, kerjaannya juga beda, terus yang diajar juga beda. Misal jadi guru kan, kayak saya bahasa Inggris kan bro, komputer ya. Oke. Terus murid-muridnya nakal-nakal nggak? Ya namanya remaja ya. Karena remaja itu pembawaan masih labil ya. Ya ada yang nakal, ada ya memang seperti itu. Katanya Mister tadi, kita harus bisa menyikapi ya kan. Pernah nggak diancam siswa kayak aku? Diancam, Mister nanti lewat mana nih gitu kan. Karena aku ngasih nilai sesuai nilainya dia, misalnya D kan gitu, atau nilainya 5 kayak gitu.
dia itu ngancam aku. Terus saya kan ya apa sikapnya? Ya pernah lah, namanya saya kan masih usia muda. Iya. Saya itu masih muda, Mister. Saya Iya. itu masih 29 Oh, usia saya. berondong bro. Jadi mungkin karena saya kelihatan tuh masih muda, usia mereka, walah guru nenom, nah gitu mungkin kan. Ya apa? Alah guru nesi enom, Oh, dijak gelut mana? iya, gurune sik enom ya, jarene wong Jawa dilamak ya Iya. kan. Saya pernah dianu pulang ngajar kan saya pakai motor nih, pulang ngajar dikejar polisi. Tuh, kasus apa ini Mister? Iya, pulang Apa ngajar. gara-gara jadi superstar tadi sampai dikejar? No, bukan itu. Tapi muridku nyuri spionku, ya. Spionku kanan kiri nggak ada, bro. Karena kan aku ngajar di SMK kan, ada yang banyak bawa itu apa engkol kayak gitu. Jadi mana spionnya? Dek, itu saya di hati saya udah berpikir, oh ini murid gue ini, gitu kan. Yang apa namanya yang apa rese ini murid gue. Saya nggak tahu berangkat awal itu ada semua karena motor aku waktu itu juga masih baru ya kan. Sekarang udah gak ada wes. Itu cerita kan, itu dikejar polisi diambil spionnya. Yang parah lagi bro, bulan berikutnya itu knalpot bro. Sorry Iya, ya, Mister, ya. knalpot itu nggak ada ya kan. Pas saya pulang di parkiran ngambil sepeda motor itu biasanya bunyi sepeda motor saya kan karena sepeda motor baru bunyinya kan ces gitu kan. Pas ini ada double starter, pas itu bunyinya krong gitu. Oh my god ya kan kayak gitu. Ternyata knalpotnya nggak ada bro. Tapi kepala sekolah waktu itu tahu, terus anak-anak itu pada dijemur di halaman sekolah. Terus aku juga gak tega bro, besoknya dijemur sehari anak-anak itu karena memang orang tuanya udah menyerahkan penuh ke sekolah kalau memang itu nakal di sekolah kayak gitu. Terus penjelasannya seperti apa aku juga sudah cerita di konten-kontenku sebelumnya ya, ada penyelesaian di situ dari konten-konten. Pokoknya harus diselesaikan dengan cara yang manis, apalagi aku seorang guru, seorang pendidik kan gitu. Kayak sama juga gitu kan, meskipun sampean guru darah muda kan juga gak harus bawa pentungan kan, nggak harus bawa pistol kan, enggak, ya kan. Nggak harus semuanya itu ketika kita dijelekin sama orang, ada orang yang siswa, gimana pun kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan contoh yang terbaik ya, apapun resikonya ya kan. Mungkin resikonya nyawa tapi enggak juga ya kan, nggak harus parah itu ya kan. Oke, that's all about ini podcast sama Mas Ulum. Beliau juga tim kreatif saya, beliau juga sahabat saya, guru satu atap di yayasan yang sama ya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.